Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana semangatnya hari ini? Semangat, Pak. Siap. Sebelum mulai pembelajaran ya, karena kita harus bersyukur dengan pemberian Yang Maha Kuasa, dengan kesehatan kita hari ini, sehingga kita boleh bertemu lagi. Oke, untuk membuka pembelajaran hari ini, saya mohon kepada Indra untuk memimpin kita dalam doa. Ya Pak, teman-teman, baiklah kita mulai pelajaran hari ini berbagai dari Pak Tony. Maka kita berdoa menerima dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya cek kehadiran dulu ya. Yang sudah hadir Ya, Pak. hari ini siapa? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Terima kasih kalian semua. Oke, untuk memulai pembelajaran kita, biar kita tetap segar, kita ingat-ingat yel-yelnya kita ya. Iya, Pak. Oke, kita mulai SMK. Bisa. SMK. SMK. Bisa. Oke, terima kasih. Saya lihat semangat semua jadikan menyampaikan pembelajaran ya. Materinya bahkan persiapan lahan ya untuk tanaman perkebunan. Oke, pembelajaran kita hari ini persiapan lahan tanaman perkebunan. Oke, di sini nanti kita akan mempelajari teknik pembukaan lahan. Kemudian teknik pembukaan lahan ini ada dua ya. Ada secara manual dan secara mekanik. Khusus untuk cara mekanik dengan menggunakan alat mekanis ya atau alat berat. Kemudian manual biasanya ini biasa di kita orang-orang tua kita kalau berladang itu biasanya menggunakan cara manual ya, karena biasanya 1 hektar sampai 2 hektar yang kita buka ya. Kemudian alat yang kita gunakan nanti kita pelajari juga. Kemudian karena kita biasanya sering kalau buka lahan kecil itu dengan dibakar. Kemudian Bapak akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah kalian mempelajari nanti melihat gambar, kalian bisa menentukan ya persiapan lahan perkebunan dengan tepat. Kemudian setelah kalian berdiskusi nanti, kalian juga Bapak harapkan mampu ya untuk mempersiapkan lahan tanaman perkebunan baik secara manual dan secara mekanis. Kemudian juga nanti kalian akan berdiskusi dengan melihat gambar untuk menentukan peralatan pengolahan tanah tanaman perkebunan ya. Kemudian juga tetap juga berdiskusi ya. Bahan ajarnya kalian cari informasi dari internet dan literatur mengenai teknik pembukaan lahan tanaman perkebunan. Kemudian untuk model pembelajarannya hari ini kita menggunakan Discovery Learning ya. Halo anak-anakku, masih ada kah? Masih, Pak. Halo, masih Bapak. setia di sini, Pak. Oke, nanti kita Kami masih mendengar. Baik, Pak. Bapak bagi Masih setia, Pak. Ya, siap, ya, Pak. kita bisa berdiskusi nanti. SKPD-nya Bapak minta tolong ketua kelas ambil ke depan ya untuk dibawa ke kelompok. Jabir, tolong Jabir ya. Boleh. Siap, Pak. Siap, Pak. Sudah, Pak. Sudah diberikan. Oke, terima kasih ketua kelasnya. Oke, Bapak jelaskan sedikit ya lahan tanaman perkebunan ya. Pada tanaman perkebunan biasanya
salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah penyiapan lahan ya. Jadi kalau kita ingin membuka lahan untuk perkebunan, entah itu lahan kelapa sawit, lahan karet, lahan kopi atau lahan kakao, kita akan membuka terlebih dahulu ya. Di mana kita harus membebaskan lahan tersebut dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi tumbuh-tumbuhan di sini dari pepohonan yang ada di hutan ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan ruang tumbuhan kepada tanaman yang akan kita budidayakan. Kemudian ada pertanyaan, prosesnya bagaimana gitu? Nah, prosesnya biasanya dilakukan secara mekanis dan secara manual ya. Kalau perkebunan besar itu biasanya melakukan pembukaan lahan secara mekanis. Kemudian kalau secara manual biasanya kita lakukan oleh orang-orang tua kita, leluhur kita dulu ya, biasa membuka lahan secara manual ya. Nah, jadi dari kegiatan dua ini untuk kita yang generasi sekarang ya, anak-anak kita bisa menggunakan baik secara manual atau mekanis yang melestarikan lingkungan nanti ya. Pembukaan lahannya ada secara manual ya, teknisnya ada secara manual ya. Kemudian menebang dan merecek ya, jadi menghancurkan sisa tanaman ditebang dengan menggunakan kapak atau gergaji. Kemudian membuat pancang jalur tanaman atau sering disebut kalau pancang kepala ya. Untuk memudahkan pembersihan jalur tanaman biasanya dibuat berdasarkan jarak tanam ya, antar baris tanaman. Kemudian membersihkan jalur tanaman ya. Jadi jalur tanaman yang akan kita tanam itu kita bersihkan. Peralatan yang digunakan ya, ini sudah biasa ya dilihat. Indra pernah lihat ini ya? Pernah Pak. Itu Tapi jangan untuk sama Pernah. sabit. sabit ya benar. Kenal ya kampak? Eki kenal ini. Kampak naga gening. Saya pernah itu untuk membelah kayu, saya gunakan kapak itu Pak, untuk masak. Untuk membelah kayu ya. Ya, masak di dapur. Saya kan masih pakai kayu orang tua saya Pak. Ini gambar apa? Gambar gergaji, Pak. Dan gergaji ini fungsinya untuk memotong kayu yang agak besar ya. Pembukaan lahan secara mekanis ya. Jadi secara mekanis ini kita harus topografinya dulu ya. Jadi topografi itu ada yang datar, ada yang gerombak ya. Jadi kita bisa memilih alat-alat yang kita gunakan. Secara mekanis ya. Kemudian peralatan. Kalau kita nebang Kunco, Pak. Senso, Pak. Senso. Ya, senso. Bulldozer ya untuk pembukaan lahan. Dan ini namanya Traktor. Kalau anak bilang traktor, Pak, kita bilang ekskavator. ekskavator ya, betul sekali. Pak Doni, kalau di tempat saya namanya Imek, Pak, di sini, Pak. Oh, namanya Himek Oh, ya. sama Ya, Hemek juga. Hemek juga. Himek juga namanya di sana. Saya eskavator Jadi Pak, karena bukan imek. bukan Himek ya. Kalau tempat saya Pak Beku namanya Pak. Deku ya. Beku. Beku. Oke. Satu kampung saya sama itu ya, sama In ya. Iya. Kalau nama aslinya kan ekskavator gitu ya. Pak, traktor. Oke, kalau ada pertanyaan di LKPD ditanyakan ya ke Bapak yang kurang jelas. Oke, silakan Ambang. Amati pembukaan lahan pada gambar di bawah ini dan jelaskan teknik pembukaan lahan yang digunakan. Ambang. Di sini ada gambar ekskavator. Jadi, land clearing secara mekanis artinya pembukaan lahan dengan menggunakan perlengkapan dan peralatan modern tanpa dilakukan proses pembakaran lahan. Land clearing dengan cara mekanis dapat menggunakan alat bantu seperti berikut ini. Bulldozer atau ekskavator, alat yang berfungsi untuk pembuatan jalan rintisan
pohon-pohon dan pengumpulan kayu. Demikian Pak jawaban saya. Oke, terima kasih dari Ambang, dari kelompoknya Ambang, beli A+. Pak. Saya akan menjawab di kelompok 2, yaitu pertanyaan nomor 2, Pak. Ya, silakan. Soalnya, berdasarkan hasil pengamatan pada gambar di atas, yaitu dikhususkan peralatan apa saja yang dapat digunakan untuk pembukaan lahan mekanis dan manual. Jawabannya adalah mekanis atau ekskavator, alat berfungsi untuk pembuatan jalan, rintisan, perubahan pohon, kemudian ada chainsaw, fungsi untuk penebangan, pemotongan dan pohon. Kemudian ada traktor, alat berfungsi untuk merumpuk cabang dan ranting yang dipotong serta untuk pengolahan tanah. Alat manual yaitu parang, tebas utama sabit berbakar. Kemudian ada kantong, pemotong kayu, ada membelah kayu. Kemudian ada gergaji berfungsi sebagai alat pemotong kayu. Begitu Pak dari kelompok Bapak. Terima kasih Jabir. Kelompok Jabir ini. Saya mau jawab nomor 3, Pak. Oke, kelompok 1 lah. Ya, saya mau jawab nomor 3, Pak. Ya. Pertanyaannya, diskusikanlah faktor-faktor penghambat pengolahan tanah secara manual dan mekanis. Yaitu faktor-faktor yang menghambat pengolahan tanah secara manual antara lain faktor faktor cuaca. Ya. Jika terjadinya hujan dalam jangka waktu lama atau terus-menerus akan mempersulitkan proses persiapan lahan. Ya, benar sekali. Yang kedua, faktor minimnya peralatan. Untuk daerah yang kondisi lahannya luas memerlukan peralatan modern sehingga diharapkan hasilnya yang didapat lebih banyak dengan waktu relatif singkat. Jadi itu yang faktor secara manual, Pak. Sekarang faktor-faktor terhambat pengolahan tanah secara mekanis, yaitu yang pertama faktor teknis. Penggunaan teknis ini dilakukan untuk pengolahan tanah terlihat bahwa masih banyak sisa tunggul dapat menghambat penggunaan alat pengolahan tanah, pengolah tanah gitu Pak. Yang kedua ada faktor ekonomi. Kemampuan daya beli alat dan mesin pertanian mempengaruhi pengembangan pengolahan tanah secara mekanis, khususnya petani pedesaan. Yang ketiga, faktor sumber daya manusia SDM-nya Pak, karena banyak para penggunaan alat dan mesin pertanian itu biasanya yang menuntut pengetahuan dan keterampilan, sedangkan mungkin di pedesaan itu mereka belum bisa menggunakan seperti eskavator tadi gitu Pak, dan mesin-mesin yang secara mekanis. Nah, itu Pak, diskusi kami. Analisalah perbedaan cara pembukaan berdasarkan gambar di atas. Nah, untuk hasil analisis dari bahwa perbedaan cara pembukaan lahan berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa modal dan pendapatan dari pembukaan lahan dan membersihkan dan membakar lebih murah, tetapi dampaknya akan menurunkan tanah dan mencemari udara. Begitu Pak. Sedangkan pembukaan lahan secara modern membutuhkan biaya modal yang mahal. Hasil analisis kami. Terima kasih. Ya, benar. Nah, yang belakang Pak, kan ada ibu-ibu nih Pak. Ya. Ya Pak. Nah, ini Pak jawabannya, kalau menurut kelompok Indra Pak, metode ini sudah umum dan telah lama diaplikasikan Pak, secara luas dan turun-temurun. Lahan ini adalah karena dianggap lebih murah Pak. Dibandingkan dengan metode tanpa pembakaran. Namun di sisi lain, metode memotong dan membakar ini akan berdampak pada menurunnya kandungan bahan organik. Jadi ini Pak, gambar membakar nih Pak. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami Pak dan hasil diskusi kelompok kami, maka kelompok kami menyimpulkan yang satu, pembukaan lahan secara mekanis dengan menggunakan perlengkapan dan peralatan modern untuk pembuatan lahan perkebunan yang luas dan tanpa dilakukan proses pembakaran lahan.
Terus yang kedua, pembukaan lahan secara manual, yaitu kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan alat konvensional dengan luasan lahan yang sedikit dan sempit. Terus yang ketiga, pembukaan lahan metode slash and burn, memotong dan membakar. Ini akan berdampak pada menurunnya kandungan bahan organik dan pencemaran udara. Cuman itu Pak dari kelompok kami Pak, makasih. Terima kasih kelompok UL. Semuanya ada tes tulis ya. Tes tulisnya kurang lebih 5 menit. Sebentar saja, ada 3 soal dari materi. Ulangan Pak ya? Akan masuk kembali di mapel yang sama ya, persiapan lahan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Karena kita hari ini sudah membuka lahan, berarti minggu depan kita akan membahas mengenai pengolahan tanahnya ya, atau pengolahan. Baik, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Kalau ini kita ajukan minggu depan ya. Silakan segala KPD, segala ballpointnya, segala tasnya, silakan disimpan pada tempatnya dalam tas yang handphone-nya jangan ketinggalan ya. Baik, Pak. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silahkan Ambang. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Bang. Bapak ucapkan selamat siang, selamat beristirahat. Ya Pak. Iya Pak.